Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raja Arya Sunyani, NPM saya 240110301009. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penerapan akuntansi biaya dalam metode harga pokok, proses dan penanganan produk cacat. Adapun latar belakang dari materi saya hari ini adalah akuntansi biaya adalah bagian penting sistem informasi. Akuntansi di perusahaan manufaktur, fungsinya menghimpun, mencatat, menggolongkan, meringkas, dan menyajikan biaya produksi. Adapun rumusan masalah dari materi saya hari ini adalah yang pertama, apa tujuan utama penerapan akuntansi biaya dalam produksi perusahaan? Yang kedua adalah bagaimana perhitungan unit ekuivalensi dan laporan biaya produksi dalam metode harga pokok proses. Dan yang ketiga adalah bagaimana perbedaan pelakuan akuntansi untuk sisa bahan, produk rusak, dan cacat selama produksi. Kemudian, adapun tujuan dari pemaparan materi saya pada ini adalah menjelaskan tiga tujuan akuntansi biaya dan peranannya dalam produksi perusahaan. Yang kedua adalah menguraikan tahapan unit ekuivalensi dan laporan biaya produksi dalam metode ini. Yang ketiga ialah membahas jenis kehilangan dan perbedaan perlakuan akuntansi untuk sisa bahan rusak dan cacat. Yang pertama ialah topik pertama yang akan saya bahas ialah tujuan utama akuntansi biaya. Yang pertama ialah menentukan harga pokok produk. Dengan menentukan harga pokok produk dengan cara menghitung harga pokok secara tepat untuk harga jual kompetitif dan untuk mendapatkan laba yang wajar. Kemudian kedua adalah mengendalikan biaya produksi. Melalui pencatatan dan analisis biaya, perusahaan dapat membandingkan antara biaya aktual dengan biaya standar yang telah ditetapkan. Selisih yang timbul dapat jadikan dasar evaluasi untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya dan memperbaiki proses produksi di periode berikutnya. Yang ketiga ialah, yang ketiga ialah mendukung pengambilan keputusan manajerial. Informasi biaya digunakan dalam berbagai keputusan penting, seperti menentukan apakah suatu komponen sebaiknya diproduksi sendiri atau dibeli, menerima pesanan khusus, atau menghentikan produksi barang tertentu. Dengan demikian, akuntansi biaya tidak hanya bersifat pencatatan, tetapi juga analisis strategi bagi manajemen. Materi kedua adalah metode harga pokok proses costing. Yang pertama adalah menentukan harga pokok produk. At- eh, Maaf. Yang pertama adalah arus visi unit. Langkah pertama adalah mencatat jumlah unit yang masuk dalam proses produksi, unit yang telah selesai, serta unit yang masih dalam proses pada akhir periode. Kemudian, langkah kedua ialah unit ekuivalensi. Karena tidak semua unit pada akhir periode telah selesai 100%, maka dilakukan perhitungan unit ekuivalensi menggunakan rumus unit dalam proses dikali ting- unit dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Perhitungan ini membantu perusahaan menentukan berapa besar biaya yang seharusnya dibebankan pada setiap unit yang sedang diproduksi. Kemudian yang ketiga adalah biaya per unit, yaitu setelah unit ekuivalensi diketahui, total biaya bahan dibagi dengan total unit ekuivalensi, memperoleh biaya per unit. Kemudian yang ketiga adalah eh, perlakuan akuntansi terhadap sisa bahan, produk rusak, dan produk cacat. Yang pertama adalah sisa bahan. Sisa bahan adalah material, sisa produksi dengan nilai jual kecil, seperti potongan logam atau kain pecah. Perlakuan akuntansinya adalah jika dalam dalam sebagai pengelolaan biaya overhead pabrik atau BOP, penulisannya kas di debit dan BOP di kredit atau pengurangan HPP atau pendapatan lain-lain jika kecil. Adapun manfaat dari hal tersebut adalah menyesuaikan biaya produksi agar akurat dan relevan. Kemudian ada produk rusak dan cacat. Produk rusak adalah unit gagal kualitas tidak bisa diperbaiki normal. Beban normalnya adalah beban ke BOP, abnormalnya adalah kerugian periode. Penyebabnya adalah kegagalan mesin atau kesalahan operator. Kemudian ada produk cacat. Produk cacat adalah unit bisa diperbaiki normal ke BOP khusus ke PDP pesanan. Abnormal kerugian periode dan penyebabnya adalah kesalahan teknis ringan. Adapun penulisannya ialah eh, BOP aktual di debit, gaji gaji upah di kredit, dan bahan baku di kredit. Adapun jika cacat khusus, contoh jurnalnya ialah eh, produk dalam proses atau pesanan di debit, kas gaji atau bahan baku di kredit.
Dan yang terakhir adalah cacat abnormal. Biasa pencatatannya kerugian atas record abnormal di debit dan kas atau gaji atau bahan baku di kredit. Kemudian kesimpulannya ialah akuntansi biaya sangat penting untuk mengendalikan biaya, harga pokok, dan keputusan manajerial. Proses costing hitung unit ekuivalensi membuat perhitungan lebih akurat. Kemudian dalam proses produksi sering timbul kehilangan seperti sisa bahan, produk rusak, dan produk cacat yang masing-masing memiliki pelaku akuntansi berbeda. Kehilangan yang bersifat normal dibebankan ke biaya produksi, sedangkan kehilangan yang bersifat abnormal catat sebagai kerugian periode berjalan. Dengan pemisahan ini, perusahaan dapat menilai kinerja produksi secara objektif dan menjaga keandalan informasi biaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.